Ini subah dengan Kiai Mufassir, 4 jalan tol ke neraka. Kita berdoa dan kita dianjurkan dalam bulan Ramadan ini memperbanyak asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Minta surga, minta ridhonya Allah, dan berlindung dari kemurkaan dan neraka. Kita harus belajar juga apa perkataan dan perbuatan yang disukai oleh Allah. Kita minta dan kita cari. Minta duit, cari duit. Minta ridho Allah, minta surga Allah, cari. Amalan apa, perkataan apa yang Allah suka, yang menyebabkan kita dimasukkan ke surga. Berlindung dari kemurkaan dan neraka. Maka kita juga berdoa dan cari apa ucapan-ucapan, tindakan-tindakan yang menyebabkan Allah murka sehingga dimasukkan ke neraka. Enggak cukup berdoa. Jadi alfaz akan jadi rutinitas. Di sini Abu Yang Mufassir menjelaskan 4 jalan tol ke neraka. Dalam kesempatan yang lain, waktu kami sekeluarga ke sana, 3 masturah, topiknya beda. Beliau mengatakan 4 hal kalau ada pada diri manusia, setan istirahat. Artinya istirahat, nggak perlu lagi menggoda orang itu. Udah calon neraka itu sudah. Pertama, ujub, merasa bangga. Kalau orang sudah punya ujub, bangga dengan diri, maka dia suka merendahkan orang lain. Menyalahkan orang lain. Kalau sudah ada ujub pada dirinya, dalam pandangannya orang lain salah aja, dan selalu kelihatan keburukan orang lain. Pernah suatu ketika seorang minta izin sama Abu Yang Mufassir untuk diperkenalkan kepada seorang pengusaha non-muslim. Maka Abah bilang, tidak usah, biar dia tidak tahu saya, bagus. Kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang hormat kepada kedudukan dan harta, maka akan menimbulkan sifat munafik. Jadi kita menjauh, di samping berdoa, mohon perlindungan, juga kita menghindar tempat-tempat yang menyebabkan timbul cinta kepada harta dan kedudukan. Jadi sifat ujub ini juga akan melahirkan kecenderungan kita mendapatkan kedudukan. Sifat ujub ini juga akan menarik kita cinta kepada jah, pada harta dan jah, harta dan kedudukan. Hubul mal, hubul jah, penyakit yang sekarat. Susah untuk hilang itu penyakit cinta harta, cinta kedudukan. Hindari sifat ujub dan sombong. Dari sifat ujub dan sombong ini akan melahirkan sifat merendahkan orang lain, melihat aib orang lain, selalu menyalahkan orang lain. Ujub dan sombong tidak pernah orang itu melihat kekurangan dalam dirinya, nggak pernah. Dan akan menimbulkan sifat tahkir, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Ujub ini juga akan melahirkan cinta pada harta dan kedudukan. Walaupun gak punya duit, miskin, tapi dalam dirinya kecenderungan terus pengen punya duit. Jadi menderita orang yang seperti ini. Gak punya kedudukan, tapi pengen punya kedudukan. Iri dengan orang yang punya kedudukan. Ini yang pertama, satu jalan tol ke neraka, ujub dan sombong.
Semoga Allah pelihara kita. Yang kedua, merasa banyak amal. Kita dianjurkan perbanyak amal, bersegera kepada amal. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah. Sabiquna sabiqun. Tapi ini zahirnya amalan. Tapi batin daripada amal itu, jangan merasa banyak amal. Merasa banyak amal ini parah gitu. Buat amal sebanyak-banyaknya tapi merasa sedikit gitu loh. Kalau kita udah merasa banyak amal, banyak puasa misalnya, kita puasa Daud misalnya, atau puasa Dahri, terus diri merasa saya paling banyak puasa, ini jalan tol ke neraka. Apalagi sedikit amal tuh merasa banyak, waduh. Udah sedikit amalnya merasa banyak, sedikit korbannya merasa ahli korban. Perbanyak amal, tapi jangan merasa punya banyak amal. Jadi tengah malam sempatkan waktu kita muraqabah tentang dosa-dosa kita. Orang beriman itu bukan tidak berdosa, orang beriman itu tidak sadar, bukan sengaja berbuat dosa. Orang beriman itu dia akan cepat tinggalkan dosa saat berbuat dosa, bukan berterusan dalam dosa. Orang munafik itu menunda-nunda tobat, orang beriman itu segera bertobat. Ingat dosa kita, lupa dengan dosa, jalan tol ke neraka. Lupa dengan dosa, jalan tol ke neraka, kata Kiai Mufassir. Kemudian yang terakhir, perut kenyang. Ini dia ini. Kalau 11 bulan kita nggak bisa kontrol makan bunuh, ya bulan Ramadan lah dimulai. Pokoknya jangan makan sampai kenyang. Kenyang ini banyak efek-efek negatifnya. Paling tidak orang yang perutnya kenyang tidak bisa merasakan kelezatan dalam ibadahnya. Nggak bisa. Seharusnya kita merenung makna ibadah yang kita ucapkan, sholatnya, zikirnya. Pikiran kita ke poro terus, karena poro ini babunyi terus. Kalau nggak kenyang nggak berhenti. Jadi kalau ada orang yang bisa berhenti sebelum kenyang, ini orang berlian di dunia di zaman ini. Orang berlian, jarang berlian itu. Ya. Jadi jangan lihat orang lain. Ini untuk diri kita. Orang yang tidak kenyang dalam makan pasti akan diberkahi. Dan dia menampilkan pada orang lain seakan-akan dia kenyang. Itu. Tidak nampak wajah-wajah lapar. Kemudian kata beliau 3 perkara nikmat yang kalau diperoleh sempurna nikmat. Kalau hadis Nabi mengatakan siapa yang diberikan lisan yang sibuk dengan berzikir, hati yang sibuk dengan bersyukur. Gimana Haji? Bersyukur nggak? Keadaan sekarang syukur nggak? Syukur. Bisa banyak ibadah. Badan yang banyak digunakan untuk ketaatan atau sabar menghadapi musibah dan mendapatkan wanita yang soleh, mendapatkan istri yang soleh. Ini bukan perkataan Rasul, kesimpulan daripada ulama. Kalau ada 3 perkara dalam diri kita, nikmat kita sempurna. Pertama, tidak pernah berharap didatangi raja, apalagi Pak RT, gitu. Nggak pernah berharap rumahnya didatangi raja, apalagi Pak Lurah, gitu. Maksudnya didatangi itu apa? Untuk kasih duit. Didatangi untuk dipenuhi hajat kita. Tidak ada harapan sedikit pun orang kaya datang ke rumah kita kasih duit. Tidak ada harapan sedikit pun orang kaya datang ke rumah kita, pejabat-pejabat tinggi datang ke rumah kita ngasih keperluan hidup kita. Tidak ada. Tidak ada harapan. Putuskan harapan kepada makhluk. Yang kedua, tidak pernah berharap pada manusia. Tidak pernah berharap pada manusia. Karena kalau kita harap pada manusia, kecewa. Ya, jadi yang kedua, nikmat akan sempurna kalau kita putuskan harapan dengan makhluk.
Ini ada cerita, kayak mau pasir ceritanya begini. Ada orang tenggelam di dalam tanah dan sumur tua. Nah, sumur itu waktu dia masuk ke dalam, ada keinginan dalam hatinya mengharap, minta pertolongan. Tapi imannya menahan dia, gak usah minta pertolongan sama makhluk. Tiba-tiba dia lihat di atas, orang mau tutup itu sumur tua itu mau ditutup. Ada keinginan lagi minta tolong, jangan kau tutup, saya ada di bawah, ya tak? Tapi imannya mengatakan jangan minta tolong sama makhluk. Jadi jangan mengharap sama makhluk, jangan, ini ruhnya ibadah. Sehingga apa yang terjadi hadirin? Tiba-tiba ada seekor singa dari dalam sumur itu, sumur tua luas di bawah, tarik tangan dia, bawa dia naik ke atas. La ilaha illallah. Kalau betul-betul kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Siapa yang tawakal kepada Allah, Allah akan cukupi hajatnya, Allah akan cukupi keperluannya. Jadi kalau kita berharap kepada makhluk, Allah kecewa juga. Kisah yang kedua, saya pernah nanya sama Kiai Mufassir. Katanya Pak Kiai pernah bertemu dengan Nabi Khidir. Beliau senyum-senyum, beliau tidak mendapatkan iya, beliau juga tidak mengatakan tidak. Tapi beliau mengatakan, di bulan Ramadan saya sedang berzikir, tiba-tiba ada setan datang. Setan bilang sama saya, kamu tidak bisa mengalahkan zikir saya. Saya bilang, bisa, dengan izin Allah. Kau makhluk yang hina, manusia makhluk yang mulia. Akhirnya beradu dia dengan setan berzikir 6 hari 7 malam, tidak tidur, tidak makan. Dan akhirnya beliau sakit. Dan pada saat itu, sebelum sakit itu, setan lari. Kemudian muncul seorang berserban, berjubah, tapi beliau tidak katakan Nabi Khidir. Allahu a'lam siapa sebenarnya. Orang itu bertanya kepada Kiai Mufassir, mau tidak saya angkat derajatmu? Mau tidak saya kasih kamu ilmu yang mendengarnya kamu akan tinggi? Saya ingat waktu Rasulullah SAW, ini langsung dari mulut beliau itu diucapkan kepada kami. Saya ingat Rasulullah SAW waktu datang Jibril membawa Rabbi zidni ilma, Rasulullah tidak mengucapkan. Justru Rasulullah SAW minta perlindungan kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Minta supaya diberikan ilmu yang bermanfaat. Baru setelah itu dia ucapkan kalimat. Maka itu yang saya minta sama orang itu. Saya hanya ingin bagaimana ilmu saya bermanfaat. Ternyata itu kelebihan Kiai Mufassir saya lihat. Kehidupan yang beliau, sampai seorang ulama kondang mengatakan Kiai Mufassir ini adalah orang salaf yang hidup di zaman modern. Jadi memang kalau kita baca kitab kuning, itu yang diamalkan. Dulu kita sering dengar agamanya hanya ada di kitab kuning, susah untuk diwujudkan. Tapi lihat Kiai Mufassir kayaknya mudah sekali hidupnya agama dalam kehidupan ini. Jadi akhirnya saya sakit keras katanya. Jadi pada masa sakit itu anak saya menganjurkan akan dihubungi dokter yang terkenal, ya kan? Maka saya bilang kata Kiai Mufassir, tidak usah. Itu orang antri, untuk antri itu 2,5 menit minimal sampai 2 jam, dan itu pun biayanya mahal, ya kan? Tidak usah panggil dokter, mengganggu waktu dia. Jadi putus harapan kepada dokter dalam merawatnya, ya kan? Menyembuhkan penyakitnya. Putuskan harapan dengan dokter, tawajuhnya kepada Allah. Apa yang terjadi? Justru dokter itu datang. Coba lihat ini. Ada kaidah mengatakan kalau kita berharap sama makhluk, makhluk itu akan menguasai kita.
Tapi kalau kita putuskan harapan dari makhluk, maka Allah akan tundukkan makhluk itu berkhidmat kepada kita. Jadi dokter itu datang sendiri nih. Dokter itu datang sendiri, periksa kemopasir sampai keringat 2 jam diperiksa sampai dokter berpeluh. Ujung-ujungnya justru dia kasih saya duit. La ilaha. Dan beliau mengatakan orang yang pergi ke dokter waktu sakit telah tergelincir imannya. Dan itu cocok dengan mafuzat Maulana Ilyas. Bukan dilarang, tapi ada ketergelinciran iman. Iman kita terpreset karena menghubungkan kesembuhan itu kepada makhluk. Ya. Jadi yang ketiga, jangan pernah berharap dengan makhluk. Yang ketiga, tidak pernah berharap apapun dari manusia. Ya. Orang yang tidak berharap kepada manusia, jaminannya surga. Dikasih ya nggak apa-apa, nggak dikasih ya nggak apa-apa. Dikasih alhamdulillah, tidak dikasih alhamdulillah. Harap pemberian dari orang lain haram hukumnya. Mengharap pemberian dari orang lain haram sekali. Jadi kata beliau, kalau ada orang kasih kita duit dan kita masih melihat itu tangan orang lain, haram kita mengambilnya. Gini, sekali lagi saya bahasakan. Kalau ada orang ngasih kita duit dan kita menganggap itu duit dari dia, bukan dari Allah, bukan Allah yang gerakkan hatinya untuk kasih kita duit, nggak boleh kita terima duit itu. Nah coba, pernah saya ceritakan dulu, Maulana Ashraf Ali Tanwi dengan 2 ulama besar lagi ziarah ke rumahnya seorang nawab, orang kaya. Selesai ziarah, 2 ulama ini dikasih duit, diterima. Tapi Maulana Ashraf Ali Tanwi dikasih duit, nggak mau terima. Kata tuan rumah, 2 ulama itu terima duit, kenapa engkau tidak terima? Kata Maulana Ashraf Ali Tanwi, kedua orang itu layak terima duit, saya tidak layak. Kata tuan rumah, kenapa kamu tidak layak? Karena waktu saya datang ke rumah ente, ada harapan kamu kasih saya duit. Jadi ada harapan tadi menyebabkan tidak boleh saya menerima duit dari kamu. Lihat orang-orang dulu kita, orang tua-tua dulu kita, begitu hati-hati. Ambil duit dari mana, bagaimana cara ngambil duit, nggak sembarangan, karena merusak akhirat kita kalau nggak hati-hati. Kita sholat malam panjang-panjang, puasa tiap hari, ya tak? Tapi kita ada harapan kalau ada orang yang datang ke rumah kita kasih duit, maka sholat kita hancur, puasa kita hancur, karena ada harapan kepada makhluk. Jangan ada sedikit pun. Ini sekarang masalahnya begini nih, ada yang punya asbab, ada yang tidak punya asbab, ya tak? Yang punya asbab bergantung kepada asbabnya, tapi yang tidak punya asbab bergantung sama orang yang punya duit. Nah, ini kita harus kerja keras bagaimana membersihkan hati kita dari harapan-harapan ketergantungan kepada selain Allah. Karena rezeki itu sudah ditulis di janin ibu kita, di rahim ibu kita waktu umur 4 bulan. Udah ditulis tuh, udah diprogramkan oleh Allah. Pertama di Lauhul Mahfuz, ya kan? Kemudian di janinnya ibu ditulis lagi, di rahimnya ibu sudah diprogramkan oleh Allah. Banyak lagi, cukup sampai di situ dulu pelajaran kita pada pagi hari ini. Subah dengan Kiai Mufassir, 3 jalan tol ke neraka, 4 jalan tol ke neraka. Apa sama-sama kita sebut? 1, merasa bangga dengan diri. Yang kedua, merasa banyak beramal. Yang ketiga, lupa dengan dosa. Yang keempat, kenyangkan perut. Niat amal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.